Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa kembali di Risalah Ramadan RRI Bandung yang disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz dan Pro 4 AM 540 kHz. Juga disiarkan live YouTube RRI Bandung. Dan pagi hari ini kami menemani sahur Anda bersama Ustadz Muhammad Alfian SSN yang akan mengangkat tema hamba yang dirindukan surga Allah. Tentu saja, apa saja hamba yang dirindukan surga Allah? Kita langsung menyapa narasumber kami di pagi hari ini, Ustadz Muhammad Alfian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Harus sehat. Harus sehat. Pagi-pagi itu harus sehat. Apalagi betul, udah sahur ya? gitu Betul. Ya. Makan sahurnya bagaimana Ustadz pagi hari? Luar biasa nikmatnya. Tapi masih ngantuk ini. Baik, Ustadz, ini luar biasa, kita sudah jumpa kedua kali ya di RRI Bandung di Risalah Ramadan. Tentu saja Ustadz akan membawakan topik bahasan hamba yang dirindukan surga. Insyaallah, insyaallah. Silakan Ustadz, apa saja Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan para jamaah semuanya, para pendengar semuanya, sahur mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa seperti itu? Karena setiap saat, setiap detik, setiap waktu ketika kita sudah menyantapkan makanan, apalagi di waktu sahur, itu para malaikat semuanya yang ada di sekitar kita mengaminkan doa kita. Apalagi di waktu sahur, Pak. Ini sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa dan patut kita catat. Ternyata bukan hanya sekedar sahur, karena sahur ini adalah kan berkah. Iya. Ya, kalau sudah berkah makanya harus berhati-hati. Kehati-hatian dalam artian kita sahurnya supaya mendapatkan keberkahan. Iya. Membaca doa, syukronillah, tasyakur binikmah. Alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita, Pak. Iya. Allah masih bisa memberikan kesehatan. Kita masih bisa bersantap sahur. Ya, hari ini, detik ini kita bisa bersantap sahur nih. Kita tidak hafal tetangga kita, saudara-saudara kita tidak bisa sahur. Iya. Mungkin sakit, sudah wafat mendahului kita. Iya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar RRI dimanapun berada, ayo kita sama-sama perbaiki nih kualitas ibadah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Iya. Para jamaah, tadi yang sudah disampaikan bahwasanya kita itu ingin dirindukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada 4 golongan, Pak. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Bapak begitu banyak golongan-golongan atau bermacam-macam ketika ingin masuk ke dalam surganya Allah. Di bulan suci ini, bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya pastinya adalah selalu dirindukan oleh yang mempunyai alam semesta ini. Amin. Siapa sih yang tidak mau dirindukan, Pak? Kita ingin dirindukan oleh anak-anak kita, oleh istri kita, yang kabogoh juga sama, selalu dirindukan. Kemana cenah kan kayak gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
disinilah ternyata ada beberapa golongan yang dirindukan oleh Allah. Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, nawwiru buyutakum bis-sholati fi qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan solat dan selalu membaca Al-Quran. Para pendengar RRI, kita selayaknya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dirindukan. Salah satunya adalah mumpung, ini bahasa orang Sunda ya, mumpung ini bulan puasa, piraku sih tidak pernah membaca Al-Quran sedikit pun. Lebar gitu. ya. Lebar. Oleh karena itu berlomba-lomba. Ada seorang jemaah saya usianya kurang lebih ada 98, Pak. Subhanallah. Dia betul-betul di belakang masjid, bukan di belakang masjid, di pinggir. Dia dari hari ke hari tidak ada lain kecuali dia ngaderes aja. Padahal bukan bulan puasa. Di Ciburial itu. Ada di daerah apa itu namanya? Dago. Iya, daerah Dago. Iya. Saya sangat melihat, kemudian ada di situ, bukan di ini ya, tapi di Koclok. Apa ya, bukan di apa sih nama bahasa ininya ya? Diundi lah kayak gitu bahasa ininya ya. Coba siapa yang mau apa ya, dapat hadiah seperti itu, mau dapat hadiah, mau kayak gitu. Pokoknya mas siapa yang mau dapat hadiah ya insya Allah nanti dikasih reward kayak gitu, dikasih hadiah yang sangat luar biasa. Iya. Di situ ada pengurus masjid, di situ ada yang biasa, yang azan, yang jadi imam, kemudian yang betul-betul ini. Tapi ternyata ada satu yang sangat luar biasa, karena marbot ini pengurus masjidnya akan menghadiahkan apa itu, umroh. Akhirnya dia diselektif, mana ini para pengurus masjid yang suka apa itu bukan menggembirakan, memakmurkan masjidnya. Iya. Ada yang biasa ngepel. Ternyata si ibu ini sangat luar biasa. Bukan hanya dia tadarus, ada sela-sela ketika ini dia suka nyapu, dia suka ngepel, dia suka ngelapin kaca. Padahal usianya sudah 98 tahun. Subhanallah. Sangat luar biasa. Kata anak muda, "Nek, nggak usah ngepel, yang ngepel mah biar apa asep aja." Kata nenek ini yang usianya sudah 98, "Saya tong hariwang. Kan nenek juga ingin ke surga. Entong dibawaku asep wungkul surganya," katanya, kata si nenek. Tapi si nenek ini sangat luar biasa, para hadirin, para pendengar semuanya. Dia tidak mau ketinggalan amalan seperti ini. Dia berusaha untuk ngepel, dia berusaha untuk memakmurkan masjid seperti itu. Kan asep mah udah biasa azan. Manya piraku ku nenek anu azan cenah. Pasti misalkan ku nenek anu azan pasti pada lompatan kayak gitu. Bisa lari itu. Iya. Saya mah mungkin amal solehnya lain. Akhirnya dia setiap hari, Pak, setiap hari dia tadarus. Nah, tadi subuh dia tadarus lagi, nanti maghrib dia tadarus sampai jam 9:30-an. Makanya ada yang nanya, "Nek, kalau istirahat, kalau tidur di mana?" Ya kadang-kadang suka pulang, tapi di situlah dia di rumah juga ya istilahnya yang namanya sudah usia lanjut. Iya. Tidak begitu banyak istilahnya, dia justru malah lebih banyak itu. Jadi, di masjid. Rumahnya dekat masjid. Dekat masjid. Oh iya. Dekat masjid. Oleh karena itu para jemaah semuanya ini jangan sampai melupakan, apalagi kita punya rumah dekat masjid, ente nolol aja. Nggak pernah ya, kaki kita kan mau ke masjid sampai nggak seperti itu kayak gitu kan. Mumpung kita rumahnya di masjid, apa dekat dengan masjid mungkin 1 kilo, mungkin 500 meter atau 100 meter, piraku sih kayak gitu kan. Tidak bisa melangkah kakinya itu ke masjid. Salah satunya adalah yaitu tadi, ternyata si nenek ini dia gemar membaca Al-Quran, menghidupkan, dia hidup-hidup. Yang paling sangat ajaib, amazing sekali itu si nenek tidak pakai kacamata, luar biasa. Ini mohon maaf ya para pendengar setia RRI, saya aja sudah pakai kacamata. Ya. Tapi si nenek usia 98 tahun dia tidak pakai kacamata. Dia tadarus Al-Quran terus. Masya Allah itu. Ya Allah. Jadi ternyata ini penelitian dari Kairo, mu'alaf dari Jerman, kemudian dia kuliah di sana. Ternyata orang yang selalu rajin tadarus Al-Quran Allah lindungi. Allah lindungi tuh. Dengan panca inderanya, dengan kesehatannya, dengan sangat kepikunannya salah satunya. Oleh karena itu jamaah, ini masih ada waktu. Ya, di subuh ini
sambil bersantap sahur para jamaah semuanya, ayo kita menjadi golongan yang selalu rindukan oleh Allah. Salah satunya adalah kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang selalu dirindukan oleh Allah adalah wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Masya Allah Pak, ternyata kita punya lisan ini sepertinya mudah-mudah tapi susah untuk dijaga Pak. Betul. Karena disinilah oleh jemaah semuanya, para pendengar, di bulan suci Ramadan alangkah baiknya daripada ngomongin batur, apa ya, biasanya kan sok ngarumpi, ini punten ya, bukan hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak juga, para jemaah semuanya, ternyata ngomongin orang, apa ya, apalagi menyakitkan, waduh Masya Allah, janganlah. Wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Ini ada jamaah saya, mohon maaf saya sampaikan karena ini supaya menjadi gambaran Pak. Iya. Kita berangkat umroh plus Turki. Iya. Sampai ke Turki, orang ini padahal usianya memang udah usia lanjut. Ini supaya menjadi cerminan buat kita semuanya. Sampai di Turki, dia hanya ngomel dan ngomel. Bapak jangan ke sana, ke sini aja. Ketika dikasih tahu sama ibu, nggak usah ke sana, ke sini. Hah, bapak tahu apa? Saya mau udah bolak-balik ke sini Pak, di Turki Pak. Sampai di Turki, kemudian dia ke Madinah Pak. Ini Turki ke Madinah itu kurang lebih 3 jam karena pakai pesawat. Sampai 3 jam sampai di Madinah. Di Madinah sama Pak. Lisannya tidak pernah terjaga dengan kata-kata ya minimal kan kita astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ini justru malah ngadumel. Nu ayatnya ngadumel wae Pak. Udahlah, kadang-kadang dikasih tahu nggak mau. Ini mah nyarekan kasih apa saja. Di seluruh jamaah itu semuanya, Bapak teh tahu apa? Saya mah di sini bolak-balik Pak, kayak gitu. Ketika di Madinah sama Pak. Iya. Ketika di Madinah sama. Ketika di Madinah kita mau ke Mekah, satu hari mau ke Mekah, tiba-tiba ketika itu kita jamaah sudah mau ke hotel. Ayo para jamaah semuanya kita ke hotel. Si jamaah tersebut usia yang sudah ini, mangga we tipayun Pak Ustadz, saya mah udah di sini aja. Ustadz, kita rehat sejenak, nanti Masya Allah, dilanjut ceritanya luar biasa, menarik sekali. Pak. Terima Pendengar kasih, dari siap. Bandung, tentu saja kita rehat sejenak, nanti ikuti selanjutnya pemaparan yang luar biasa dari Ustadz Muhammad Alfian. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Pendengar RRI Bandung, terima kasih Anda masih bersama kami di Risalah RRI Bandung, Risalah Ramadan RRI Bandung, tentu saja melalui program 1 FM 97,6 MHz dan program 4 AM 540 kHz. Anda juga bisa mengikuti kami di live YouTube RRI Bandung. Dan kita lanjutkan ke tema bahasan kita, Ustadz. Luar biasa ceritanya nih. Masih membahas pendengar
tentang hamba yang dirindukan surga. Silakan Pak Ustaz lanjut. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah ini di momen-momen sahur yang sangat luar biasa. Para jamaah semuanya, para pendengar RRI dimanapun berada, ini yang harus kita jaga, dan ini yang supaya kita selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita lanjutkan, yaitu bagaimana supaya kita bisa menjaga lisan. Seperti tadi. Iya. Tadi ibu karena saking tidak bisa menjaga lisannya, ngomongkan batur terus, ketika diajak pulang dia seolah-olah serba tahu Pak. Bu, ayo kita pulang dah hotelnya, insya Allah kan supaya ibu nggak kesana. Nggak usah, nggak mungkin atuh Pak Ustadz, piraku saya mah bolak-balik ke tanah suci, seperti itu Pak. Ya udah kita tinggalin Pak. Iya. Ketika tinggalin, si ibu ternyata ngebel terus Pak ke kita Pak. Iya. Ngebel, kenapa sih katanya Pak Ustadz kok di bel-bel di WA, kenapa nggak nyaut-nyaut? Padahal kita teh on terus Pak. Kalau sudah di Madinah, pokoknya di tanah suci kita tidak pernah yang namanya pembimbing, kita nggak boleh off ya. Itu harus on terus Pak. Pokoknya harus terbuka terus. Akhirnya apa? Sampai menjelang maghrib Pak. Itu waktunya subuh Pak, ketika disuruh pulang. Ya Allah. Itu menjelang maghrib, si ibu teh kemana si ibu? Belum datang. Si ibu teh katanya mau pulang, ngebel dulu. Pak Ustadz, di mana ya hotelnya? Kok nomor berapa? Mau keluar teh nggak tahu Pak. Iya. Padahal di situ tuh hotel tuh ketika kita keluar dari Masjid Nabawi kan ada ya di samping hotel. Ini pintu sekian, ini pintu sekian, ini pintu 86 nih. Lebih dekat ya? Iya, di Asmaul Husna. Oh iya. Ketika mau keluar, tapi si ibu itu sudah tertutup. Ya Allah. Makanya dari siang itu si ibu, ya namanya kan subuh, berarti kan kita harus sarapan pagi. Betul. Kemudian duhur kita harus makan siang. Iya. Sampai maghrib dia belum, berarti kan mungkin makan sarapan pagi, makan siang sama makan sore. Muter-muter aja dia. Dia muter, mau keluar, muter terus, mau nanya juga. Itu di Madinah ya? Di Madinah Pak. Ya Allah. Sampai seperti itu. Oleh karena itu nih para jamaah semuanya, nggak usah sok apa itu namanya ya, orang Sunda bilang teh. Jangan sok. Jangan sombong. Jangan sombong. Oleh karena ini jaga lisan, apalagi di tanah suci Pak. Iya. Di tanah suci. Sampai seperti itu ternyata Allah balikan sangat luar biasa. Pulang pulang sampai ke itu dijemput sama saya sampai ke hotel. Kemudian ibu isanya dia demam Pak. Ya Allah. Dia demam. Dia demam, akhirnya sakit sampai ke Mekah. Ya kita gotong Pak. Sampai kita paksa. Ayo kita tawaf dulu. Iya. Ketika sampai batal ya. Betul, nggak boleh kan sampai ke situ. Betul. Sampai di sana kita tawaf pakai pakaian ihram. Bu, pokoknya nggak boleh, kalau sini nggak sah tuh. Harus bayar dam seperti itu. Dipaksa Pak. Mandi wajib, kemudian kita harus tawaf dan sebagainya, udah sampai dia masih terbaring sesudah pulang dari itu Pak. Ya Allah. Punya cerita, kata anaknya, menantunya, Pak Ustadz mohon maaf, memang si ibu itu suka sompral. Ya seperti Allah. itu. Ini mohon maaf ya para jamaah semuanya. Oleh karena itu bulan puasa juga sama Pak. Dimanapun, bukan hanya, kalau kita teliti, bukan hanya di Mekah saja, bukan hanya di tanah suci saja, di tanah kelahiran kita juga sama. Jangan sampai lisan-lisan ini yang seharusnya kita dipakai untuk zikrullah kepada Allah, jangan dipakai untuk banyak ya mungkin salah satunya tadi sombong, ngomongin ghibah, orang, betul, ghibah dan lain sebagainya. Itulah yang penting, jangan sampai ya salah satunya kan yang terbaik adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kita kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang berikutnya adalah wa mut'amil ji'an, orang-orang yang memberi makan pada orang yang kelaparan. Para jamaah semuanya, sudah belum ketika sahur tadi sudah memberikan makan buat tetangga-tetangga yang mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita belum bersantap sahur Pak. Apakah tadi ketika berbuka lihat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, apakah sudah makan? Oleh karena itu, ini salah satunya yang selalu dirindukan oleh Allah. Wa mut'amil ji'an, orang yang selalu memberikan makan kepada orang lain. Ini sangat luar biasa. Ini saya karena kalau seandainya saya bercerita di Masjidil Haram sangat luar biasa Pak, Masya Allah.
Jadi seolah-olah ada 1001 cerita ya. cerita kayak gitu ya. Dia karena saking rajinnya dia mengumandangkan Al-Quran itu di Masjidil Haram. Ini terutama buat para ibu-ibu ya. Dia rajin sekali. Ini kelompok orang Indonesia. Dia ngaji. Ternyata di sampingnya itu ada orang Mesir. Di sampingnya ada orang Bangladesh. Di belakang ada orang Pakistan. Di depan ada orang Turki. Pokoknya orang-orang ini. Ternyata ada orang Indonesia cuman segelintir lah, ada orang 3 orang. Tapi ternyata orang Indonesia ini satu, di sebelah sana satu, di mana. Anehnya kata si ibu, orang Mesir itu memberikan hadiah, Pak. Memberikan hadiah kepada orang Indonesia. Katanya hadiahnya halal. Dia ada ngasih sejadah yang sangat luar biasa katanya. Itu sajadah, namanya sajadah Raudhoh. Kan sajadah Raudhoh harganya 800.000, Pak. Ya Allah. Iya. Ini sajadah halal insya Allah. Hah? Kenapa ibu ngasih ke saya, kata si ibu yang orang Indonesia. Lah, itu aja katanya. Yang itu aja. Lah, haram, kata orang. Jadi maksudnya si ibu tuh, ibu kenapa ngasih ke saya? Ngasihlah ke saya aja. Saya mah bukan orang biasa kayak gitu katanya. Enggak. Spesial insya Allah, halal. Jadi dia merangkul, dia senang kepada orang itu katanya, orang Indonesia, karena ternyata ibu mah orang baik, orang mah solehah, cenah seperti orang orangnya dermawan. Kok ibu tahu orang dermawan, orang Mesir ke Indonesia? Tapi disitulah ternyata Allah itu menggerakkan, Pak. Betul. Makanya para pemirsa semuanya, ternyata orang yang orang yang dermawan itu, kata Rasulullah SAW, as-sahiyyu qaribu minallah. Dermawan itu orang yang dekat kepada Allah. Wa qaribu minal jannah, orang yang dekat kepada surga. Ba'idu minan nar, orang yang jauh kepada neraka. Orang yang dermawan, orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada surga. Apalagi kepada manusia pastinya dekat sekali, dan jauh dari api neraka. Mungkin si jamaah ini, orang-orang Mesir ini melihat sosok, wah ini sangat luar biasa, saya harus berderma nih, saya harus berbagi. Ketika dilihat, Bu, yang itu aja sedekahnya, Bu, jangan ke saya kayak gitu. Enggak, saya mau melihatnya Ibu. Ternyata bukan hanya itu, tapi itulah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semuanya, ini ternyata menjadi orang yang baik, orang yang suka peduli dimanapun berada, apalagi di bulan Ramadan, sangat luar biasa. Insya Allah, Pak, manja abil hasanat, orang yang datang dengan membawa kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat, Pak. Makanya jangan tanggung-tanggung sedekah, berbagi di bulan suci Ramadan. Insya Allah, Pak, pahalanya sangat luar biasa. Iya, subhanallah. Insya Allah nih, Pak ya. Para jamaah semuanya, para pendengar RRI dimanapun berada, sangat terbaik, sangat baik sekali pada sahur di risalah Ramadan. Ini mudah-mudahan bisa menggugah buat kita semuanya. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita semuanya sampai menjadi orang yang pelit bin bakhil. Kalau udah pelit bin bakhil, masya Allah, pasti ku tetangga entong kadinya lah, pasti eta mah manehna mah ge paling kadang sok dipicaroseun ku batur, biasanya kan seperti itu. Pelit itu, Pak. Betul. Nah, berikutnya adalah yang terakhir. Ini belum ada ini lagi belum, ya. Yang terakhir adalah as-shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini saatnya yang terbaik. Ternyata bulan suci Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kita. Siapa sih yang tidak selalu membawa kita menjadi orang yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita belajar untuk saum. Orang lain itu mungkin sudah terbiasa dengan saum karena keterbatasan mungkin secara finansial. Kita belajar nih, orang yang berada bisa belajar riyadhah dengan saum ini. Orang lain itu mungkin di luar dari bulan puasa, saya udah biasa kelaparan. Tapi mungkin dengan session seperti ini, bulan suci Ramadan, ini menjadi pendidikan. Pendidikan buat kita.
orang yang berada, orang yang berlimpahnya rezeki, ini mudah-mudahan bisa menjadi cambuk, bisa menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Orang lain saja bisa saum, masa sih kita enggak? Betul. Inilah yang menjadikan supaya kita saum di bulan suci Ramadan ini menjadi keberkahan buat kita. Iya. Ya. Berkah buat anak-anaknya, pendidikan juga buat anak-anaknya. Jangan sampai awalnya saumnya bagus, namun kadang-kadang di tengah-tengah atuda saya mah kesiangan, atuda tadi malam saya teh capek. Jangan seperti itu. Yang pokoknya yang terbaik supaya Allah itu selalu merindukan kita. Jangan sampai ditinggalkan 30 hari ini. Iya, betul. Ya. 30 hari jangan sampai misalkan udah di tengah-tengah, aduh capek kemarin teh ini capek dan lain sebagainya. Usahakan yang penting kita saum. Kalau ditanya lagi, sudah saum, sudah sholat, sudah. Yeah. Nah, itu lagi sholat tuh. Jangan sampai ketika saya karena saum berarti harus tidur nih kayak gitu. Bukan. Baik Ustadz, kalau begitu kita tarik kesimpulannya Ustadz. Jadi hamba yang dirindukan surga itu 4 golongan tersebut. Betul. Ada 4 tadi yang Ustadz sampaikan ya. Insya Allah para jamaah semuanya, mudah-mudahan bulan yang penuh dengan berkah ini kita selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah kelompok atau golongan yang selalu dirindukan. Yang pertama adalah kita selalu menjaga Al-Qur'an. Setiap waktu usahakan manfaatkanlah waktu dengan tadarus Al-Qur'an. Kemanapun berada, dalam perjalanan, dalam angkot, mungkin kita bawa Al-Qur'an. Tadarus mungkin berapa ayat Insya Allah untuk mempertebal keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita itu hanya sia-sia ngomongin orang, sumpah serapah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang dermawan. Silih asih, silih asuh. Ya, merean lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih Pak Ustadz kebersamaan kita di pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Baik. Pendengar di Bandung, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.